Lisa berada di Paris selama 3 hari lamanya. Ia masih rindu akan suasana di rumah mendiang ibunya, rumah yang sangat mewah itu. Kini terlihat sepi, walau ada beberapa orang yang mengurus rumah itu. Namun bagi Lisa rumah itu terasa kosong. Siluet bayang-bayang dirinya di waktu kecil, bercengkrama dan bersenda gurau bersama ibu tercinta, membuatnya meneteskan air mata. Kini, ia yakin ibunya pergi bukan karena tak menginginkannya. Terlalu larut dalam pikirannya. Tiba-tiba ponselnya berdering dengan menampilkan nama Rose di sana yang tengah menghubunginya. Suara lirih Rose membuat Lisa tertegun. Ia yakin sesuatu terjadi pada Rose saat mendengar suara lemahnya. Lisa mematikan telepon dan bergegas untuk kembali ke Korea. Ia merutuki kebodohannya yang tidak memberitahu Rose akan kepergiannya. Pasti anak itu mencoba merajuk padanya dengan cara mogok makan. Satu yang pasti Rose tidak boleh terlambat makan. Lisa segera menghubungi Jaehyun untuk mengurus segala keperluannya dan akan membahas semuanya saat di Korea nanti. Ia harus segera pulang untuk memastikan keadaan Rose baik-baik saja. Ia tak ingin kehilangan Rose, juga pikirnya. Tak butuh waktu lama bagi Lisa untuk sampai di Korea. Dengan menggunakan pesawat jet pribadinya, ia segera pergi menuju apartemennya. Saat memasuki apartemennya, itu ia melihat seorang wanita berada di dalam dapurnya sedang membuat sesuatu. Lisa memperhatikan gadis itu, dan mata mereka bertemu. Ia mendengar kata hati gadis itu, dan menunggunya mengatakannya sendiri. Lisa lalu beranjak meninggalkan gadis itu dan berlalu ke kamar Rose. Sejenak ia terpaku memandang pintu kamar itu. Walau ragu untuk masuk, ia pun memberanikan diri membuka pintu itu. Saat pintu terbuka, ia melihat kaki putih itu menggantung di sana. Ia lalu berpaling dan melihat Rose yang tidur dengan sebuah kain di atas kepalanya. Ia mendekati Rose dan memeriksa tubuhnya. Melihat tak ada respon yang Rose berikan, membuat Lisa semakin khawatir. Ditambah demamnya semakin panas, Lisa mengangkat tubuh lemas Rose untuk dibawa ke rumah sakit. Lisa tak memperdulikan perkataan gadis itu. Ia tetap membawa Rose ke rumah sakit. Penyakit Rose sudah lama tak kambuh. Ia tak ingin membuat Rose jatuh sakit lemah tak berdaya seperti ini. Lebih baik ia melihat Rose yang banyak bicara, pikirnya. Setelah tiba di rumah sakit, Rose harus dirawat intensif akibat maka akut yang dideritanya. Lisa merutuki kebodohannya yang sibuk dengan kesedihannya dan melupakan sahabatnya itu. Ia pun terus di sana menjaga Rose dan menunggunya bangun. Malam harinya Rose terbangun dan mendapati Lisa berdiri di dekat jendela menikmati pemandangan Korea dari atas kamar rumah sakit itu. Sejenak Rose terpaku melihat wajah Lisa dari samping. Dengan senyuman ia memanggil Lisa. Belum sempat Rose menghentikan Lisa, ia sudah keluar dari ruangan Rose dengan secepat kilat, membuat Rose semakin tersenyum akan perhatian Lisa padanya. Sesayang itukah Lisa padanya, pikirnya. Dokter memeriksa keadaan Rose dan menyatakan jika Rose harus dirawat beberapa hari ke depan untuk memulihkan kondisinya. Itu membuat Rose tanpa henti tersenyum.
Lisa langsung memenuhi permintaan Rose. Biasanya ia akan menolak segala bentuk kinship bersama Rose, namun kali ini, ia tak tega menolaknya. Ia pun berbaring di sebelah Rose, dan Rose mulai menjadikan Lisa gulingnya untuk dipeluk. Seseorang yang baru akan masuk untuk melihat kondisi Rose, mengurungkan niatnya kala orang yang ia sukai malah berpelukan dengan orang lain. Ada rasa sakit di hati, namun siapalah ia dalam hidup gadis itu, pikirnya. Ia pun pergi. Sementara di sisi lain, seseorang tengah menunggu kekasihnya. Dengan sebuah kotak kecil, ia akan memberitahukan perihal kabar gembira ini padanya. Tak lama orang yang ia tunggu pun keluar dari dalam mobil dan memberikannya sebuah buket bunga favoritnya. Jenny memberikan hadiah kecil itu kepada kekasihnya. Ia pun membukanya, dan alangkah terkejutnya ia melihat sebuah tas bag dengan garis 2 di sana. Sejenak ia memandang ke arah Jenny, membuat Jenny bingung akan ekspresi dari lelaki yang ia cinta ini. Eunwoo mengangkat Jenny dengan bahagia sambil berteriak untuk memberitahu dunia jika ia akan menjadi seorang ayah. Orang-orang yang melihat mereka pun tersenyum bahagia. Mereka pikir pengantin baru itu lagi bahagia-bahagianya mendapatkan anak pertama, pikir orang-orang. Setelah 2 hari kabar gembira itu Eunwoo dapatkan, ia memberitahukan kepada seluruh keluarganya. Ia meminta restu kepada mereka. Semua berseru bahagia, namun tidak dengan ibunya. Ibunya merencanakan sesuatu untuk memisahkan mereka. Malam hari Jenny sudah bersiap untuk memenuhi undangan kekasihnya untuk makan di rumahnya. Namun saat akan mengajak ibu dan adiknya, mereka semua tak bisa. Sang ibu memiliki panggilan kerja untuk memasak di rumah bosnya. Gaji yang ditawarkan dalam 1 hari memasak membuat ibu Jenny segera menerimanya. Sedangkan sang adik memiliki banyak tugas yang sudah deadline untuk dikerjakan, membuat ia harus menolak ajakan sang kakak. Saat sampai di kediaman sang kekasih, Jenny terpakau akan megahnya rumah kekasihnya. Keluarga kekasihnya begitu hangat. Jenny merasa diterima di keluarga itu, tanpa memandang dari mana ia berasal, pikir Jenny, namun pikiran itu sirna kalah. Seorang parubaya dengan senyumnya membawa beberapa nampan makanan yang sangat enak. Ia meletakkan makanan itu di meja dan memandang salah satu orang yang sangat dikenalinya di sana, membuat ia berpura-pura tak mengenalinya. Sementara ibu kekasihnya sudah tersenyum miring karena bisa memberinya penjelasan bahwa kasta mereka berbeda. Secara tidak langsung membuat Jenny seketika berhenti untuk makan dan mengepalkan tangannya erat. Ibu kekasihnya terus-terusan memanggil Ajuma itu untuk membawakan makanan. Padahal di meja saja makanan belum habis, membuat Jenny yakin satu hal, jika ibu dari kekasihnya ingin memberitahunya jika mereka berbeda kasta dan tak layak untuk bersama. Dan saat Toma Jenny keluar dengan membawa beberapa makanan, seketika Jenny berdiri. Jenny melepaskan apron yang dia pakai sang oma dan mengajaknya untuk keluar dari rumah itu, membuat omanya ikut menangis dalam saat melihat betapa rapuhnya anaknya saat ini. Ia tak tahu jika anaknya menjalin kasih dengan anak sang majikan. Andai ia tahu, ia takkan menerima pekerjaan sehari itu, agar anaknya tak malu seperti ini, pikirnya. Namun langkahnya berhenti kala Jenny berbalik dan memeluknya sambil terisak.
Ibu dan anak itu saling berpelukan dalam tangis, saling menguatkan atas takdir hidup yang mereka jalani. Sang anak yang mencintai orang kaya, namun mereka hanya orang miskin yang memiliki ketulusan cinta di hidup mereka. Tak pernah terbayangkan dalam benak Jenny akan begini akhir kisah cintanya. Tak mendapat restu oleh keluarga kekasihnya, harus bagaimana ia menjalani hidupnya ke depan bersama sang buah hati tercinta. Anak yang ia kandung adalah anugerah terbesar yang pernah Tuhan beri untuknya. Ia tak akan menyalahkan anaknya. Ia akan membesarkan anaknya tanpa seorang suami nantinya. Mulai sekarang ia harus lebih kuat pikirnya. Sementara di meja makan keluarga Cha Runwo masih memiliki ketegangan sebab pertemuan kekasih dan keluarga Runwo tak membuahkan hasil. Bahkan sebelum Runwo mengutarakan niatnya untuk menikahi Jenny, ibunya lebih dulu mempermalukan kekasihnya. Semua yang ada di meja makan sungguh terkejut akan berita yang disampaikan oleh Runwo. Mereka tak menyangka jika hubungan anaknya dan kekasihnya sudah sampai sejauh ini. Cha Runwo pergi meninggalkan meja makan itu sambil menangis. Ia butuh menenangkan diri, walau bagaimanapun Runwo sangat mencintai ibunya. Selama ini, ia adalah anak yang penurut. Ia hanya ingin mencari jalan keluar dari permasalahan kisah cintanya. Ibu Runwo sangat terkejut saat ayah mertuanya mengingatkannya soal kasta yang selalu ia banggakan. Ia tak bisa menampilkan masa lalunya yang bukanlah siapa-siapa sampai suaminya menikahinya dan segala kehidupannya berubah drastis. Ia hanya ingin anaknya tak bernasib sama dengannya, pikirnya. Keesokan harinya Lisa berangkat sekolah. Dia ditemani oleh Rose. Rose terus merengek kepada Lisa untuk diperbolehkan pulang. Ia tak ingin mati dalam kebosanan jika sendirian di rumah sakit. Terlebih lagi ia tak ingin ada yang mengganggu Lisa di sekolah. Saat Lisa dan Rose memasuki kelas mereka, mata Lisa tertuju kepada Tyusu. Seketika Lisa mendengar jeritan hati Tyusu yang merasa bersalah akan kebodohannya waktu itu. Ia ingin meminta maaf tapi terlalu takut dengan Lisa, pikirnya. Lisa berlalu ke mejanya dan kembali menidurkan kepalanya. Seperti biasa, ia akan tidur di dalam kelas. Ia lebih suka tertidur dengan adanya kebisingan atau orang lain ketimbang ia harus tidur sendirian dalam ketakutan. Skip pelajaran, dan saat ini jam istirahat berbunyi. Rose yang tak tahan, ingin makan segera pergi ke kantin, meninggalkan Lisa yang masih tertidur di sana. Saat kelas mulai sepi, hanya ada Lisa dan Tyusu di dalam kelas mereka. Dengan menghela nafas berat, Tyusu memberanikan diri untuk menemui Lisa dan coba menyentuh pundak Lisa dengan takut. Lisa sudah bangun beberapa menit yang lalu. Ia sengaja berpura-pura tidur untuk menunggu Tyusu yang akan meminta maaf padanya. Sungguh Lisa tak enak jika Tyusu selalu menyalahkan dirinya karena trauma yang ia miliki itu.
Jantung Teozu tak bisa berhenti berdetak dengan sangat kencang. Saat memberikan minuman susu coklat kesukaan Lisa, ia mengetahuinya dari informasi Rose. Ia tak menyangka hanya diberi sedikit senyuman oleh Lisa membuat jantungnya berdisko dengan sangat kencang. Seseorang yang melihat bagaimana Teozu bahagia kala bersama Lisa membuat ia marah dan mengepalkan tangannya. Ia akan membuat Lisa dibenci oleh satu sekolah, pikirnya. Skip pulang sekolah, Lisa dan Teozu pergi bersama ke rumah Teozu untuk mengerjakan tugas kelompok. Sementara Rose harus berkelompok dengan siswa yang lainnya, membuatnya sepanjang perjalanan pulang mendumel. Kesal karena tidak bersama dengan Lisa. Saat mereka tiba di rumah Teozu, Lisa langsung dibawa ke dalam rumah Teozu yang sangat sederhana. Mereka belajar di ruang tamu. Saat Teozu menyiapkan beberapa cemilan dan minuman untuk Lisa, ia melihat Lisa yang tengah memperhatikan foto-foto yang ada di ruang keluarga mereka. Saat Teozu memeriksa penyimpanan cemilan untuk mereka belajar, di sana tak ada satupun makanan yang dapat ia berikan kepada Lisa, sehingga ia harus membeli beberapa makanan di toko depan rumah, pikirnya. Ketika dia mengucapkan selamat tinggal pada Lisa untuk pergi ke depan di toko seberang, Lisa mengabaikannya, sehingga Teozu langsung pergi. Lisa tenggelam dalam pikirannya ketika dia mengenali salah satu gadis di foto itu. Dia mengusap foto itu dengan lembut. Lisa merasa lelah. Ia pun membawa foto itu dan mulai berbaring di sofa dan memejamkan matanya. Ia merasa tubuhnya terlalu lelah hari ini. Tak lama setelah Lisa tertidur, seseorang keluar dari dalam kamar dan mendapati ada Lisa di sana, membuatnya sangat terkejut. Jenny duduk di sebelah Lisa. Ia memandangi wajah Lisa yang begitu tenang, namun saat ia melihat Lisa mendekap sebuah figura, membuatnya mengambil figura itu dan melihat ada foto ia dan adiknya di sana, membuat Jenny merasa heran dengan apa yang Lisa lakukan. Saat pergerakan Jenny yang mengambil figura itu, membuat Lisa terusik dan bangun dalam tidurnya. Mata mereka bertemu dan lagi-lagi Lisa tak bisa membaca isi hati gadis yang ada di hadapannya. Mereka hanya diam saling memandangi satu sama lain. Pandangan mereka terputus karena terdengar suara Teozu yang menggelegar di rumah kecil itu, membuat semburat merah di kedua pipi Jenny sebab ia sungguh terpesona akan wajah Lisa yang tampan dan cantik bersamaan. Entah mengapa ia tiba-tiba suka memandang wajah tertidur Lisa. Teozu tahu, sang kakak sangat pandai menyembunyikan rasa sakit yang ia rasakan. Dia hanya bisa memberi pelukan hangat untuk menguatkan saudarinya yang paling berharga di hidupnya. Tak ada yang bisa Teozu lakukan untuk kebahagiaan sang kakak tercinta untuk saat ini. Sejak tadi Lisa terus memperhatikan yang mana gadis yang ada di foto itu. Gadis yang sewaktu kecil ia selamatkan, apakah Teozu atau kakaknya? Lisa pun ikut makan. Namun hanya roti dan susu yang ia makan. Ia tak menyukai cemilan yang asin, apalagi kecut. Jenny memperhatikan adiknya yang terus tersenyum dengan wajah yang memerah. Pertanda sang adik tengah jatuh cinta kepada Lisa, teman sekolahnya. Sementara Lisa memperhatikan Jenny. Ia tak tahu jika sang kakak akan melamar kekasihnya. Namun saat mengetahui jika lamaran itu ditolak, ia yakin pastinya keluarga ayahnya tak menerima Jenny sebagai menantunya. Lisa sudah bisa menebak alurnya. Pastinya ayahnya yang tamat dan haus akan kekuasaan itu tak menginginkan ada orang miskin masuk dalam keluarganya, membuat Lisa mendeci jika membayangkannya.
Jenny meninggalkan adiknya dan Lisa agar bisa berkonsentrasi untuk belajar. Ia masih butuh untuk menyendiri memikirkan masa depannya dan calon anaknya nanti. Sementara Lisa yang masih gelisah perihal foto kedua gadis itu, memutuskan untuk mengorek informasi dari Tiuzu. Lisa yang mendengar penuturan Tiuzu seketika menegang. Jadi orang yang selama ini ia tolong adalah Jenny, kekasih kakaknya. Lalu Tiuzu bilang ia adalah cinta pertamanya. Dengan cepat Lisa bangkit dan membuka pintu Jenny di sana. Ia memandang Jenny penuh dengan haru. Ia tak menyangka akan bertemu lagi dengan gadis yang pernah ia selamatkan, dan gadis itu kini tumbuh dengan sangat cantik. Gadis yang ibunya sukai.